Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji dan syukur kita naikkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan penyertaan-Nya lah kita dapat berjumpa kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester 1 bersama saya Cornelia Junia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan masih semangat mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tanpa terasa kita masuki bab ketiga, yaitu menyusun cerita pendek. Ini pertemuan pertama kita di bab ketiga. Ibu ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada siswa-siswi sekalian yang telah mengikuti ulangan harian minggu lalu. Baik, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, siswa mampu memahami pengertian dan tujuan cerpen. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri cerpen. Yang ketiga, siswa mampu menyimpulkan unsur-unsur teks cerpen. Materi kita hari ini di bab yang ketiga. Yang pertama, mengidentifikasi cerita pendek. Ini pertemuan pertama kita. Di pertemuan pertama ini kita ada 3 pembahasan. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, ciri-ciri. Yang ketiga, unsur intrinsik. Baik, Ibu akan menjelaskan untuk materi yang pertama. Tapi sebelumnya, Ibu akan menjelaskan secara singkat dulu. Cerpen ini termasuk dalam karangan narasi. Narasi itu apa sih? Narasi adalah karangan yang menceritakan kejadian berdasarkan urutan waktu. Jadi, karangan narasi itu karangan yang menceritakan kejadian berdasarkan urutan waktu. Tujuan dari naratif itu bersifat narasi ya, adalah untuk menghibur dan memberikan pengetahuan, ajakan atau pendapat untuk mengubah perilaku. Jadi tujuannya tuh ada beberapa, tapi yang paling pokok, yang pertama menghibur dan memberikan pengetahuan. Itu tujuan dari naratif. Jadi yang termasuk dalam teks naratif, ini yang pertama ada cerita peri, misteri, fiksi ilmiah, roman, cerita horor, cerita petualangan, fabel, mitos, legenda, naratif historis, balada, pengalaman pribadi, lembar kehidupan, novel, film, drama, dan cerpen. Itu semua yang termasuk dalam teks naratif. Baik, Ibu akan menjelaskan pengertian dari cerpen. Pengertian dari cerpen adalah, cerpen ini akronim dari cerita pendek, gitu ya. Cerpen adalah karya sastra atau prosa pendek yang isinya bersifat fiktif, hasil dari imajinasi, hasil dari khayalan. Cerpen memiliki tujuan yang pertama, sebagai wadah pengungkapan kreativitas penulis atau pengarang dalam bentuk cerita. Yang kedua, bertujuan untuk menghibur dan mendidik. Itu tujuan dari cerpen dan pengertiannya. Ciri-ciri cerpen. Oke, sebelum masuk di ciri-ciri cerpen, cerpen ini dibagi menjadi 3 jenis. Ada cerpen panjang. Cerpen panjang itu terdiri dari 4.000 sampai 10.000 kata. Dan yang kedua, cerpen ideal. Cerpen ideal ini terdiri dari 3.000 sampai 4.000 kata. Sedangkan cerpen mini atau yang lebih singkat, terdiri dari 750 kata sampai 1.000 kata. Itu 3 jenis cerpen. Jadi ada cerpen panjang, ideal, dan cerpen mini. Baik, Ibu akan melanjutkan ciri-ciri dari cerpen. Yang pertama, bersifat fiktif. Fiktif itu apa? Fiktif itu tidak nyata. Yang kedua, memiliki jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, memiliki proporsi penulisan yang lebih singkat dibandingkan novel. Jika novel bisa 1 buku, jika cerpen
hanya terdiri dari beberapa lembar saja, tidak sampai satu buku. Jikapun dibuat satu buku itu terdiri dari beberapa cerpen, jadi tidak hanya satu cerpen saja, tidak hanya satu cerita, tetapi terdiri dari beberapa cerita, pendek di dalam situ. Jadi muatlah dalam satu buku. Berikutnya, kebanyakan mempunyai isi cerita yang menggambarkan kehidupan sehari-hari. Ya, walaupun fiktif tetapi mengadaptasi dari kehidupan sehari-hari. Berikutnya, pemilihan katanya sederhana sehingga memudahkan para pembaca untuk memahami. Kenapa katanya sederhana? Misalnya gini, jika cerpen untuk remaja biasanya bahasa yang digunakan juga menyesuaikan dengan remaja. Jadi jika cerpennya untuk orang dewasa, cerpennya untuk dewasa tidak mungkin menggunakan bahasa remaja, karena bahasa remaja dan orang dewasa itu ada beberapa yang membedakannya. Biasanya jika remaja ada beberapa kosakata baru yang mereka gunakan dan mereka sebut itu bahasa gaul, dan biasanya dimengerti oleh kalangan mereka sendiri. Oke. Yang berikutnya, menceritakan satu kejadian saja dan menggunakan alur cerita tunggal atau lurus. Jalan ceritanya tunggal dan lurus. Berikutnya, membacanya tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi membedakan cerpen dan novel. Jika novel itu biasa memerlukan beberapa hari, karena susah sekali untuk menyelesaikannya dalam satu waktu karena terlalu banyak. Tetapi berbeda dengan cerpen. Cerpen ini bisa dibaca sebentar saja, jadi tidak memerlukan waktu yang lama karena ceritanya pendek saja. Dan yang terakhir, memberikan pesan dan kesan yang sangat mendalam sehingga pembaca akan ikut merasakan kesan dari cerita tersebut. Jadi dalam cerpen itu ada pesan dan kesan yang didapat oleh pembaca ketika selesai membaca cerita tersebut. Nah, kita masuk di unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini ada 7. Ya, bisa kalian singkat. Theta sesuganat, tetao sesuganat, bisa kalian singkat seperti itu. Yang pertama tema, yang kedua tokoh dan penokohan, yang ketiga alur cerita, yang keempat setting atau latar, yang kelima sudut pandang, 6 gaya bahasa, dan 7 amanat. Baik, kita masuk di unsur intrinsik yang pertama. Oke, unsur intrinsik itu apa sih? Unsur intrinsik itulah unsur yang terdapat di dalam cerita. Jika unsur ekstrinsik, unsur yang terdapat di luar cerita itu misalnya latar belakang penulis, pendidikan penulis, biodata penulis, itu yang di luar cerita, itu disebut dengan unsur ekstrinsik. Jika unsur intrinsik, unsur yang terdapat di dalam cerita. Baik, yang pertama tema. Tema adalah pokok atau gagasan utama sebuah cerpen atau landasan cerita. Nah, tema ini biasanya bersifat universal, bersifat luas. Jika tema itu luas. Nah, ini Ibu akan mengambil satu contoh tema. Temanya rindu. Rindu ini satu kata ini sifatnya luas. Rindu bisa rindu kepada teman, rindu kepada jalan-jalan, rindu melihat pemandangan, rindu melihat idolnya bernyanyi. Jadi dari kata rindu ini maknanya luas. Jadi kita persempit menjadi sebuah judul. Jadi judulnya rindu untuk ayah. Kenapa rindu untuk ayah? Jadi sudah dipersempit. Oke. Dan yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku atau orang yang terlibat di dalam cerita. Sedangkan penokohan
adalah penentuan watak atau sifat tokoh yang ada di dalam cerita. Nih, watak yang diberikan dapat digambarkan dalam sebuah ucapan, pemikiran, dan pandangan dalam melihat suatu masalah. Jadi tokoh itu orang yang terlibat dalam cerita, sedangkan penokohan itu wataknya. Oke, tokoh di dalam cerpen atau dalam cerita itu dibagi menjadi 4. Yang pertama protagonis, yang kedua antagonis, yang ketiga tritagonis, dan yang keempat figuran. Yang pertama, tokoh protagonis. Ini tokoh protagonis ini yang kita ketahui adalah tokoh baik, tokoh yang memiliki sifat baik. Sedangkan protagonis, sedangkan antagonis memiliki watak yang jahat. Nah, jadi protagonis itu tokoh utama dan memiliki sifat yang baik, sedangkan antagonis memiliki sifat yang jahat, biasanya iri hati, dengki, ingin berbuat curang, itu yang sifat yang dimiliki oleh antagonis. Sedangkan tritagonis, tokoh ini adalah tokoh penengah dari protagonis dan antagonis. Tokoh ini biasa memiliki sifat yang arif dan bijaksana, ya, karena dia menjadi penengah antara tokoh protagonis dan antagonis. Sedangkan figuran, tokoh ini hanya memberikan warna di dalam cerita saja, jadi penambah, penyemarak di dalam cerita. Jadi jika hanya 3 tokoh saja yang ada dalam cerita itu kurang menarik, jadi ditambahkanlah tokoh figuran. Baik, kita lanjut ke alur. Oke, sebelum kita lanjut ke alur, Ibu akan memberikan gambaran untuk watak. Watak ini, watak tokoh yang digambarkan oleh penulis. Ini ada 2 metode. Yang pertama analitik dan yang kedua dramatik. Yang pertama analitik ini penyampaian sifat atau watak tokoh ini disebutkan secara langsung oleh penulis di dalam cerita. Jadi disebutkan oleh penulis di dalam cerita itu secara langsung. Sedangkan dramatik ini penulis tidak menyebutkan secara langsung di dalam cerita sifat si tokoh A atau sifat si tokoh B itu seperti apa. Kita sebagai pembaca disuruh menebak dengan cara bagaimana? Yang pertama melalui pikiran tokoh. Yang kedua melalui dialog tokoh, si tokoh ini dengan tokoh lain, atau dialog tokoh dengan dirinya sendiri. Jika tokoh berdialog dengan diri sendiri itu disebut monolog. Atau bisa juga dari tingkah laku tokoh, dari lingkungan tokoh, dari reaksi atau tanggapan tokoh lain, dan bisa juga dari keadaan fisik tokoh. Dan keadaan fisik ini mungkin cara berpakaian tokoh itu seperti apa. Jika dia berpakaian rapi, berarti tokoh ini orang yang baik. Jika berpenampilan aut-autan, badannya jika dia lewat terasa bau, berarti tokoh ini memiliki sifat yang jorok, seperti itu. Baik, kita lanjut ke alur. Alur adalah jalan cerita atau rangkaian cerita dari awal sampai akhir, ya. Jadi alur itu jalan cerita. Ini tahapan alur ini ada 5. Yang pertama tahap pengenalan. Tahap pengenalan ini pembaca memperkenalkan tokoh, penokohan, hingga latar sebuah cerita. Sedangkan tahap pemunculan konflik ini mulai munculnya konflik di dalam cerita tersebut biasanya. Dan yang ketiga tahap klimaks. Tahap klimaks ini ketika masalah sudah mencapai puncak, itulah yang dikenal dengan istilah klimaks. Di tahap ini pembaca bisa mendapatkan puncak ketegangan dari persoalan yang diusung pengarang. Nah, kapan
tokoh tritagonis muncul. Muncul tokoh tritagonis pada tahap pelaraian. Pelaraian ini setelah puncak masalah, persoalan akan menemui titik balik dan cenderung menurun pada tingkat ketegangannya karena akan menuju pada tahap akhir. Karena di sini munculnya si tokoh tritagonis dengan sifat dia yang watak dia yang arif, bijaksana. Dia akan memberikan nasihat-nasihat kepada tokoh antagonis dan protagonis. Dan yang terakhir tahap penyelesaian. Pada tahap penyelesaian ini, tahap akhir yang dimaksud adalah penyelesaian. Pada bagian ini semua masalah diuraikan dan didapati solusi, namun ada juga cerpen yang membuat penyelesaian secara terbuka sehingga bagian solusi tidak diceritakan. Baik, itu alur. Kita lanjut ke bagian yang keempat. Setting atau latar. Setting atau latar ini dibagi menjadi 3. Jadi yang pertama latar waktu, yang kedua latar tempat, dan yang ketiga latar suasana. Latar waktu di dalam cerita tidak disebutkan secara langsung jam, pukul berapa, waktunya kapan. Tetapi waktu yang digunakan di dalam cerita biasanya menggunakan waktu pagi, siang, sore, malam, subuh, seperti itu. Dan latar tempat merupakan keterangan tentang tempat-tempat dalam cerpen. Dan semua tempat yang disinggahi atau disebutkan penulis dalam cerita dapat disebut sebagai latar tempat. Misalnya di rumah, di kamar, di sekolah, dan semua hal yang menunjukkan tempat di taman, di gunung, di pesawat misalnya, contohnya. Dan latar suasana merupakan keterangan tentang suasana tergambar dalam sebuah cerpen. Latar suasana tergambar oleh perasaan para tokoh atau bisa juga dengan skenario pengarang. Latar suasana contohnya, suasananya sedang senang, suasananya sedang sedih, romantis, haru, horor, tegang, mencekam, misalnya suasananya suasana perang misalnya itu. Dan latar suasana ini ada yang tersirat dan ada yang tersurat. Jika tersurat itu tertulis secara langsung di dalam cerita, jadi pengarang menyebutkan secara langsung di dalam cerita, tetapi ada juga yang tersirat, tidak disebutkan secara langsung. Berarti kita harus menebak-nebak ini latarnya seperti apa, atau latarnya di mana, atau latarnya kapan. Contoh, latar yang tersurat, yang tertulis secara langsung dalam cerita. Pagi ini Amel buru-buru berangkat ke sekolah karena ia merasa ia sudah terlambat. Sesampainya ia di kelas, ia melihat teman-temannya sedang sibuk. Ternyata hari ini ada PR matematika yang harus dikumpulkan pada jam pertama. Disebutkan secara jelas, waktunya pagi hari, latarnya di sekolah atau di kelas, suasananya tegang, disebutkan oleh pengarang secara jelas di dalam cerita. Sedangkan jika dia tersirat, pembaca harus mencari tahu sendiri. Jadi pengarang tidak menyebutkan secara langsung. Contohnya, Rian melangkahkan kakinya secara terburu-buru karena ia merasa sangat haus. Matahari tepat berada di atas kepalanya pada saat ini. Latar waktunya tidak disebutkan secara jelas, apakah pagi, siang, sore, malam. Tetapi kita bisa melihat dari kalimat yang diungkapkan oleh penulis dalam cerita. Kalimatnya, jika waktu tadi ada disebutkan matahari tepat di atas kepala. Jika matahari tepat di atas kepala itu berarti waktunya pada siang hari. Nah, seperti itu. Jadi untuk latar ini ada yang tersurat, ada yang
tersirat. Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Oke, kita lanjut. Yang kelima. Yang kelima ini sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara penulis memandang atau menempatkan diri dalam cerita. Jadi penulis menempatkan dirinya dia di dalam cerita itu sebagai apa. Ini ada dua, sebenarnya sudut pandang ini ada tiga. Sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Tetapi yang sering dipergunakan di dalam cerpen itu sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Baik, sudut pandang orang pertama. Nih, sudut pandang orang pertama ini biasanya menggunakan kata ganti aku, saya, ku, diriku, atau jamak kami, kita gitu ya. Nah, sudut pandang orang pertama ini dibagi menjadi dua. Sudut pandang orang pertama sebagai tokoh utama, sedangkan yang kedua sudut pandang orang pertama tokoh sampingan. Untuk sudut pandang orang pertama tokoh utama ini, penulis atau betul-betul menempatkan diri dia sebagai tokoh utama dalam cerita. Jadi yang berpusat ini si aku ini betul-betul tokoh utama. Jadi yang diceritakan dalam cerita ini cerita aku. Contohnya nanti. Ini contohnya untuk sudut pandang orang pertama tokoh utama. Aku sedang mengamati lemari jam yang berdiri kokoh di pojok ruangan. Ukiran jati bertuliskan huruf Jawa kuno menjadi saksi bisu kelahiranku di tempat ini 20 tahun lalu. Aku dilahirkan. Jadi pada sudut pandang orang pertama tokoh utama ini yang diceritakan di situ adalah aku. Sedangkan sudut pandang orang pertama tokoh sampingan, ini aku ini hanya sebagai pengantar saja, pengantar cerita. Nanti yang diceritakan itu adalah orang lain. Jadi yang menjadi tokoh utamanya adalah orang lain. Jadi si aku ini hanya pengantar saja. Brak, sekali lagi aku dibuat kaget dengan suara pintu dari samping kamarku. Erika pergi terburu-buru sambil lari tunggang langgang. Sepertinya ia terlambat kuliah lagi. Erika adalah gadis yang manis, ia ramah dengan semua orang, tidak heran jika banyak orang menyukainya. Nah, pada sudut pandang orang pertama tokoh sampingan ini, aku hanya sebagai pengantar cerita. Yang menjadi fokus utama dan cerita tersebut adalah Erika. Jadi bukan si aku, tapi tetap menggunakan sudut pandang orang pertama, gitu ya. Yang berikutnya, sudut pandang orang ketiga. Pada sudut pandang orang ketiga ini menggunakan kata ganti dia, ia, dirinya, dan atau bisa menggunakan kata ganti yang jamak mereka. Sudut pandang orang ketiga ini dibagi menjadi dua juga. Yang pertama sudut pandang orang ketiga serba tahu, dan yang kedua sudut pandang orang ketiga pengamat. Untuk sudut pandang orang ketiga serba tahu, ini posisi penulis sangat tahu betul apa yang dipikirkan tokoh, apa yang dirasakan tokoh, apa yang tokoh alami, segala rahasia yang tokoh miliki diketahui oleh penulis. Ini contoh ceritanya. Sudah 6 bulan ini Naomi terjun pada dunia tarik suara. Ayah dan ibunya tidak ada yang merestui jalur karir yang ia geluti. Ia sampai beradu argumen dengan sang ayah yang memang memiliki watak keras. Keduanya sempat bersitegang sebelum akhirnya dipisahkan oleh sang ibu dengan derai air mata. Nah, di sini tokoh menempatkan dirinya mengetahui apa masalah yang dialami pengarang menempatkan dirinya mengetahui semua apa yang dialami tokoh, apa yang dipikirkan tokoh, apa yang dirasakan oleh tokoh diketahui. Tetapi ada tetapinya lagi. Pada sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat ini,
berbanding terbalik dengan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Pada sudut pandang pengamat ini, penulis tidak mengetahui, jadi dia hanya mengetahui si tokoh ini dari mengira-ngira atau cerita orang. Jadi dia tidak tahu apa yang dirasakan tokoh, apa yang dipikirkan tokoh, apa yang dialami oleh tokoh. Si penulis atau si pengarang tidak mengetahuinya. Contoh ceritanya, entah apa yang terjadi dengannya seminggu belakangan ini. Pulang dari kantor langsung menunjukkan muka masam. Belum lagi puasa berbicara yang ia lakukan seminggu belakangan ini. Apa mungkin karena hubungan dia dan sang kekasih tidak direstui oleh keluarga. Nah, di sini sudah kedengaran terlihat sekali bahwa si pengarang menebak-nebak, menerka-nerka apa yang dialami oleh si tokoh. Kenapa? Karena dia menggunakan sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Dia hanya sebagai pengamat saja. Jadi dia tidak mengetahui apa yang dialami tokoh. Baik, itu untuk sudut pandang. Jika kita ketemu secara langsung, sangat menarik sekali kita menguraikan cerpen ini. Tetapi karena kita bertemu secara online seperti ini, Ibu harap jika kalian tidak paham boleh mencari informasi di tempat yang lain. Oke, kita lanjut ke 6, gaya bahasa. Ini gaya bahasa yang digunakan penulis dalam membuat cerita. Ini sebagai ciri khas bahasa penulis. Jadi gaya bahasa itu bisa juga penulis yang sering menggunakan majas, misalnya seperti itu. Yang ketujuh, pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Ketujuh ini pesan. Jadi pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita atau karya yang dituliskan. Amanat dalam cerita bisa berupa nasihat, anjuran, larangan untuk tidak melakukan sesuatu. Dan yang jelas amanat dalam cerita bersifat positif. Baik, sampai di sini materi Ibu Har pada hari ini. Dan untuk tugas pertama di bab ketiga ini simple saja tugasnya. Setelah ini silakan kalian baca cerpen berikut ini, Ibu akan tampilkan. Dan yang kedua tentukan ini tugasnya ini hanya satu saja. Yang pertama, tentukan unsur intrinsik dari cerpen tersebut. Kalian sebutkan temanya apa. Setelah itu kalian sebutkan tokoh dan penokohannya. Tokohnya siapa saja, terus wataknya bagaimana. Setelah itu kalian sebutkan alur cerita. Jadi pada tahap pengenalan kalian sebutkan secara singkat atau kalian tulis secara singkat. Tahap munculnya konflik, tahap klimaks, setelah itu tahap pelarayan dan penyelesaian. Oke, tahap akhir. Yang berikutnya, yang keempat, latar. Latar ini kalian sebutkan latar tempatnya di mana, waktunya kapan, suasananya bagaimana. Setelah itu sudut pandang yang digunakan dalam cerita tersebut menggunakan sudut pandang orang keberapa dan apa. Jadi misalnya sudut pandang orang pertama sebagai tokoh utama misalnya, itu saja ditulis. Dan yang keenam, gaya bahasa yang digunakan oleh penulis itu seperti apa, nanti kalian sebutkan. Dan yang terakhir, amanat dari cerita tersebut apa, nanti silakan kalian tulis dan kirim di Google Classroom. Untuk cerpennya ini judulnya Bintang, karya dari Wijayanti. Seandainya kalian tidak bisa membaca tulisan ini karena terlalu kecil, boleh kalian cari di Google nanti cerpen dengan judul yang sama dari pengarang yang sama. Jadi cerpennya sama, tidak boleh mengambil cerpen yang lain.
Baik, sampai di sini materi dari Ibu. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.